Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tipe data. Untuk tipe data sebenarnya sederhana di Golang. Kita sesuatu di Golang itu selalu ada tipenya. Ya, tipe di Golang ada kita kenal namanya tipe primitif dan tipe turunan. Untuk tipe primitif di Golang itu yang antara lain adalah integer, integer ya, kemudian float ya, kemudian ada string, kemudian ada run ya. Nah, ini. Nah, kalau kita membuat sebuah variabel ya, misalkan variabel A, tipe datanya apa? Int gitu ya. Terus variabel B, tipe datanya float. Variabel C, tipe datanya string. Variabel D, tipe datanya run. Terus kita isi variabel E, tipe datanya boolean. Ya. Terus kita print. Ya. Untuk float, nggak ada float aja ya, adanya 32 sama 64. Float 32 artinya 32 bit, kalau float 64 artinya 64 bit. Ya. Berarti float 32 itu yang float yang biasa, atau kalau yang 64 artinya yang double float ya. Nah, tadi kalau nggak kita pakai, variabel itu akan error ya. Declare and not use. Jadi kalau digolang, sekali Anda mendeklarasikan sesuatu harus digunakan. Kalau nggak digunakan akan di errorin. Karena kalau di pemrograman lain nggak error, cuman boros aja kan. Kita udah declare sesuatu ternyata nggak digunakan, itu boros, boros memori. Tapi kalau di Golang nggak boleh langsung disalahin karena sudah deklarasi sesuatu tapi nggak digunakan. Jadi kita gunakan semua. Nah, ini kalau kita running, ya jalan semua ya. Ya. Nah, sekarang kita bahas tipe datanya. Ini adalah int. Int itu artinya integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Ya. Kalau float adalah pecahan, floating, floating point, pecahan. Kalau string artinya adalah kumpulan karakter ya. Kalau run artinya adalah karakter. Jadi isinya hanya satu. Kalau diisinya dua, error. Karena run itu satu karakter saja. Karena satu karakter, petiknya ini petik satu ya. Kalau string itu petiknya petik dua. Kalau digolang. Ya. Kemudian boolean isinya hanya boleh true atau false. Itu tipe data primitif seperti itu. Selebihnya, int, ini kalau nggak didefinisikan, panjangnya berapa? Kalau float 32 kan udah jelas panjangnya 32 bit. Kalau float 64, panjangnya 64 bit. Nah, kalau int, ini kalau nggak didefinisikan panjangnya, sebenarnya panjangnya berapa? Panjangnya adalah minimal, nih, int is assigned integer type that is at least 32 bit size. Jadi minimal itu 32 bit. Tergantung apa? Tergantung arsitektur
laptop kita. Arsitektur komputer yang sedang menjalankan program itu. Kalau arsitektur komputer yang menjalankan program itu adalah 32 bit, maka in itu artinya adalah 32 bit. Kalau arsitekturnya adalah 64 bit, maka in itu artinya 64 bit. Jadi ini tergantung dengan arsitektur komputer yang menjalankan program tersebut. Kalau mau fix, kita sebut aja in 32. Nah, ini fix. Dijalankan di arsitektur manapun, in 32 ya 32 bit. In 64, dijalankan di arsitektur manapun, ya 64 bit. Ya, kalau kita mau saklek. Tapi kalau kita mau nggak saklek, mau kita sesuaikan dengan arsitektur yang menjalankan program kita, misalkan kita mau bikin program yang ramah terhadap semua arsitektur. Kalau arsitekturnya adalah arsitektur IoT, yang mungkin dia cuma 8 bit, ya in itu adalah 8 bit. Kalau PC jadul yang 32 bit, ya in itu adalah 32. kalau sekarang sih rata-rata ya 4 bit ya. Gitu. Itu artinya angka di belakang ini adalah panjang dari uh, uh, panjang memori ya. Jadi disimpan di memori itu adalah panjangnya adalah 64 bit. Kalau dibikin byte karena satu byte itu 8 bit, maka in 64 itu adalah 8 byte. Kalau in 32 adalah 4 byte. Ya, ini masih karena kan biasanya satuannya byte kan. Byte kemudian naik jadi kilobyte ya, KB itu kan kilobyte dan sebagainya. Oke, kemudian in ini artinya apa kalau kita buka lagi? Sign ya, sign artinya bertanda. Bertanda itu artinya apa? Bertanda itu artinya adalah mulai dari minus sampai positif ya. Maka ringnya adalah minus sampai positif. Ini dikasih tahu tuh kalau di VS Code. Ya, ringnya mulai dari min 92 bla 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 sampai 92 bla 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 bla. Angkanya itu lebih kecil. Kenapa? Karena misalkan totalnya adalah berapa, kemudian karena dia bertanda, maka dibagi dua. Mulai dari minus sampai ke nol, kemudian nol sampai ke positifnya. Jadi maksimalnya itu terbatas. Ya, kita coba 8. 4 ada. Enggak ya, 8 ya paling kecil ya. In 8 ya, itu mulai dari min 128 sampai 127. Ya. Jadi kalau kamu bikin in 8, kemudian kamu setting value-nya adalah 128, error. Loh, error nih. Kenapa? Karena maksimalnya integer 8 adalah 127. Ya, kita lihat nih di sini. In 8 maksimalnya adalah 127. Kenapa 127? Karena ada angka 0. Ya. 0 ditambah 127, 0 kan udah 1 kan? 1 slot ditambah 127 slot, jadi total 128 slot, ditambah dengan minusnya, jadi 128 kali 2 adalah 256. Ya. Kalau kita bikin angka bit, 8 bit, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini kalau kita jadikan desimal adalah 256. Ya. Kita lihat ini adalah 2 pangkat 0 atau 1 ditambah dengan 2 pangkat 1 berarti 2 ditambah 2 pangkat 2, 4 bla bla bla, di total sama dengan 256. Ya, jadi kalau integer 8 itu adalah artinya jatah maksimal value-nya adalah 256. Cuman 256 ini karena ada bertanda sign, bisa negatif, bisa positif, maka dia bagi 2. Dibagi 2 kan 128. Nah, 128 ternyata ada angka 0.
untuk yang positifnya. Berarti positifnya maksimal 27 karena ada angka 0 untuk positifnya. Kalau negatifnya baru mulai 128. Begitu ya. 128, 0, 127. Ini nggak usah dihafalin, kalau di VS Code tinggal cek aja. Oh, mulai dari min 128 sampai 127. Kecuali editor teman-teman pakai Notepad++, ya harus hafal. Karena nggak ada yang nyalah-nyalahin. Oke, bagaimana kalau kita ingin 128 tapi jatahnya 8 bit? Jangan pakai signed, tapi pakai unsigned. Artinya integer yang tidak bertanda, unsigned integer. Nah, kalau digolang, unsigned integer itu UIN, ya, singkatan dari unsigned integer. UIN 8 artinya adalah unsigned integer dengan panjang 8 bit. Kalau kita lihat di sini sekarang maksimalnya adalah 0 sampai 255. Ya. Jadi 26. 256. 256 itu mulainya angkanya dari 0, berarti terakhirnya adalah 255. Kalau mulainya dari 1, terakhirnya 256. Tapi ini mulainya dari 0. Jadi sampainya 255. Mulai dari 0 sampai 255. Itu kalau unsigned. Jadi nggak dari negatif ya. Kalau unsigned berarti tidak bertanda. Kalau tidak bertanda artinya pasti positif. Tapi kalau bertanda bisa negatif, bisa positif. Ya. Oke, yang ada bertanda dan tidak bertanda itu cuma integer ya. Kalau float sudah pasti floating point. Jadi nggak ada unsigned float ya. Yang kalau float itu floating point. Jadi ya udah pasti ada tandanya. Nah, kalau yang integer baru ada integer dan unsigned integer. Ya, sengaja kalau 8 masih gampang dihitung, tapi kalau udah 16, nah ini udah panjang angkanya tuh sampai 65535. Kalau udah 32 lebih panjang lagi. Kita bisa ngisi angka sampai banyak. Ya. Oh, saya mau nyimpan suatu integer yang angkanya itu bisa sampai 1 juta. 1 juta ya, kita lihat. Ini berapa? 1, 2, ini 4 miliar. 1, 2, 3, iya 4 miliar. Ini 4 miliar bisa nih Win32. Ya. Kita isi dengan 5 miliar baru error. Kita coba ya. Nah, error 5 miliar. Error. Kalau 4 miliar masih nggak error. Ya. Karena maksimalnya adalah 4 miliar 294 bla bla bla. Gitu. Itu untuk unsigned integer atau bilangan integer. Kalau floating ada dua jenis, yaitu floating 32 sama floating 64. Ya. 32 bit floating point number. Ya, teman-teman nanti kalau ambil mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer akan ketemu apa itu floating point. Ya. Kemudian string yaitu string ya. Nih string 8 bit bytes ya. Oke, kemudian kalau root kita lihat adalah root itu panjangnya adalah int32 ya. Nah, ini bool adalah boolean, bisa diisi cuma true atau false. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk tipe data? Aman ya untuk tipe data. Nah, di Golang itu kita nulis tipe data itu adalah di belakang dari variabelnya. Ya. Kalau kita
boleh nggak ditulis, misalkan var f sama dengan false, ya. Kemudian kita print f, kita simpan. Ini nggak dijelasin tipenya ya, tapi secara implisit berarti tipenya adalah boolean. Ya. Terus saya isi f itu adalah 2. Ini secara enggak kita jelasin tipe datanya f apa, tapi secara implisit itu tipe datanya adalah int. Oh, kita pingin spesifik itu adalah int 8. Nah, harus kita tulis int 8. Kalau nggak ditulis int 8, maka ini akan dialokasikan memorinya itu lebih boros ya. Dia akan menyimpan sebagai sesuai arsitekturnya. Kalau arsitekturnya 64 berarti akan disimpan dalam 64 bit. Ya, seperti itu. Kalau mau spesifik kita tulis aja int 8. Ya. Tapi kalau nggak ditulis maka ini implisit jadi int. Kalau kita tulis 2,0 otomatis dia adalah float 64. Oh, float 64 ya. Kita pengen float 32 aja, ya harus dijelaskan di sini secara eksplisit. Float 32. Kalau nggak dijelasin, ini implisit jadi float 64. Nah, saya pingin 2 aja, tapi ini maunya floating. Ya nggak bisa. Ini otomatis integer secara implisit. Kalau mau jadi floating, harus dijelasin. Begini baru dia mau. Berarti F ini adalah float 32. Ya. Kalau dicetak, F-nya itu nanti akan bentuk nulisnya 2, tapi kalau dicetak ya jadi floating. Ya, ini jadi floating. Plus 2,0 pangkat bla bla bla. Itu floating kayak gitu ya. Ini untuk tipe data. Ada pertanyaan terkait tipe data? Izin Mas, Ya, silakan. kalau untuk dalam prakteknya itu lebih baik ditulis tipe datanya atau kita Ya, tidak perlu menuliskan ya Mas ya? Kalau secara ditulis sebaik prakteknya, ya oh lebih baik dituliskan ya Mas ya? Oke baik Mas. itu strict, tipe data itu harus gitu. Kalau di PHP mah kita bisa dari string kita ganti jadi integer bebas ya. Kalau di Golang itu sangat strict dengan tipe data. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke bab selanjutnya.